Bapak Ibu Saudara yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kesehatan, wa ala jami'in ni'am, dan atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa lam nashkur bi ni'ami falyakhruj min baini samawati wal ardh. Seseorang yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah dalam hadis qudsi, maka hendaklah ia keluar dari kolong langitku dan dari bumiku. Oleh Allah Subhanahu wa taala mengusir seorang hamba jika hamba itu tak bersyukur akan nikmat Allah. Syukur atas nikmat salat, yaitu syukur atas nikmat salat maghrib, yaitu mengerjakan salat isya. Syukur atas salat isya, mengerjakan salat subuh. Begitu seterusnya. Nikmat atas Allah berikan kita kesempatan menuntut ilmu itu diamalkan. Nikmat atas ilmu diamalkan, ilmu itu yang telah diamalkan disampaikan. Syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita belanjakan, tapi belanjakan kepada jalan Allah dengan cara sedekah dan lain sebagainya. Syukur atas nikmat umur itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu syukur. Kalau nggak pernah kita bersyukur, siap-siap. Falyakhruj min baini samawati wal ardh, hendaklah kamu keluar dari kolong langitku dan dari bumiku. Allah usir kita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau Allah mengusir kita, lari kemana kita? Tak ada tempat. Tak ada tempat. Fa'aina tadhhabun, hendak lari kemana kamu? Langit milik Allah, lautan milik Allah, bumi, kuburan juga milik Allah. Tidak ada jalan lari kecuali lari kepada ampunannya. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Lari kepada Allah beda Bapak Ibu dengan lari kepada makhluk. Kalau takut dari makhluk, kita jauh-jauh. Kamu takut dengan harimau, dipeciknya taringnya, insya Allah koyak badannya. Lari dari harimau, jauh-jauh dari harimau. Jangan coba-coba mendekat. Ya. Takut dengan Allah, bukan jauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah itu jauh. Takut kepada makhluk, hendaknya kita menjauh. Takut kepada Khalik, hendaknya kita mendekat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat beliau dan layak mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya pelajaran kita adalah fa'yan bagi ayat sa'aba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwadhafati bita'abbud fi fadail al-ilmi. Kita ini senantiasa disuruh oleh guru-guru kita, oleh alim ulama kita, yaitu bercapek-capek di dalam menggapai ilmu. Bukan hanya ilmu Bapak Ibu, di dalam segala hal itu yang diperintahkan kita. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang ingin kita capai, itu seharusnya bercapek-capek. Wal jiddi wal muwadhabah bita'ammul fi fadail ilm, yaitu dengan sungguh-sungguh dan continue istiqamah terus-menerus serta menghadirkan keutamaan di dalam kerja kita tadi. Fa innal ilmi yabqa, sesungguhnya ilmu itu hadirin Bapak Ibu yabqa, kekal. Ilmu itu kekal. Wal mal, sedangkan harta itu yufna, fana. Kalau kata Imam Ali karamallahu wajhah, jika kita ingin menggapai ilmu, maka beruntunglah kita, karena ilmu akan menjaga kita. Tapi kalau kamu coba mengumpulkan harta, maka kita yang capek, harta akan kita jaga.
Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana perkataannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Tahu kita siapa Ali bin Abi Thalib kan? Siapa? Khalifah keempat, sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Apa kata beliau? Radina qismatal jabbari fina. Kami ridho dan puas, rela mendapatkan bagian Allah untuk kami. Kita mendapat Allah itu kita harus rela, ridho dan puas. Kami lana ilmun wal a'da'i malun, dan kami ridho, puas dan rela bagian kami berupa ilmu, wal a'da'i malun, dan bagian untuk musuh-musuh kami itu mal, harta. Ini perkataan siapa? Sayyidina Ali. Rela kita mendapatkan bagian kita berupa Allah, ilmu, dan untuk musuh-musuh kita ini berupa harta. Kenapa? Sebab fa'innal mar'i yafna 'an qarib. Karena sesungguhnya harta itu akan musnah dalam waktu yang dekat. Dalam waktu dekat Bapak Ibu, harta itu akan musnah. Hari ini mungkin telah kita saksikan, hari ini mungkin telah kita saksikan, atau setidak-tidaknya banyak kita dengar berapa banyak sebab harta terjadi perperangan di antara keluarga. Si abang tak terima sama si adik begitu pula tak terima sama orang tuanya si ibu. Apa yang terjadi? Bunuh-bunuhan. Padahal harta itu Bapak Ibu, perasaan si mayit yang meninggalkan harta itu sangat dekat sekali kehilangan harta itu. Enggak lama itu, 60 tahun dah mati dia, harta masih ditinggalkan. Harta yang kita miliki ini perasaan kita punya, padahal tidak punya. Dulu orang guru-guru kita suka menggambarkan kita nih Bapak Ibu hidup di dunia ini bagaikan mimpi. Ada yang pada mimpi kan? Mimpi dari orang kaya apa? Mimpi dari orang miskin? Mana? Ya, saya gambarkan ini Bapak Ibu. Ini gambar, ini kisah, cerita-cerita saja. Ada orang pergi ke Surabaya, tapi mimpi. Saya sebutkan di awal mimpi. Ada orang pergi ke Surabaya, jalan-jalan. Di tengah jalan ada perampok, maling. Di malingnya orang di jalan ini. Kebetulan yang di malingnya menjamret ini orang kaya, ibu-ibu pula lagi, cantik lagi, orang kaya. Kemudian si pulang tadi melihat pencuri tadi dikejar-kejar dia, kejar untuk pangkaatnya supaya dapat harta diselamatkan. Rupanya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ditusuk lehernya dengan pisau. Bukan harta yang tidak ditusuk, lalu mati. Tak kaji ini, jauh. Rupanya jam 2 lagi. Pada saat ibu dalam mimpi itu lama banget. Dari Sibolga ke Surabaya itu udah perjalanan berapa hari? 4 hari. Keliling-keliling 1 hari, mengejar maling setengah hari, ditusuk ke rumah sakit, mati dia. Kaget dia. Yuk, baru 1 jam. Karena dia mimpi nggak puas, mimpi lagi dia. Ibu dihadirkan dalam mimpi dia itu, saya kejar maling itu. Tidur lagi dia. Rupanya mimpi lagi dia ibu. Kan biasa seperti itu kan, mimpi enak, cuma dapatnya tidak enak. Udah bangun mimpi lagi dia. Dia mimpikan lagi dia, rupanya mimpi itu berkelanjutan. Dan bersambung, ada yang bisa berubahnya. Rupanya dapatlah maling itu ibu, dibumbang-bumbangnya, digacah-gacahkannya. Selamatlah harta itu.
Apa ketika harta itu dikembalikan kepada pemilik barang? Apa kata si pemilik? Udahlah adik, ambil saja ini. Oh tidak ibu, ini punya ibu, ini hak ibu. Tidak, jawabmu telah tahuan, ambil saja, tak seberapa itu. Terhadap dipotong dua lagi duit. Kalau memang begitu, kita potong dua lah. Sampai ke rumah ibu hitung duit itu bapak ibu sekitar 50 juta. 50 juta diusahakan lagi. Diusahakan, didagangkan dia, berkembanglah usaha dia. Usaha berdagang di Surabaya. Kan kisah, cerita bapak ibu. Boleh cerita kan? Kita di Surabaya. Laris pun kain nikah lainnya ibu. Habis nikah beranak pinak lah, beranak pinak mendapatkan rumah banyak terus. Dalam mimpi itu seorang hidup dia 50 tahun. Bayangkan dia muda, kerja, nikah, punya anak dan cucu. Dapat siang hari jangan disiram oleh rumahnya. Jangan tak kaji rupanya mimpi sudah. Bayangkan ibu, dalam mimpi itu seakan-akan dia beranak pinak, memiliki harta, memiliki istri, anak, dibangga-banggakannya. Setelah jago, rupanya jago ini siang hari sekitar 3 jam minyak kilo. Tapi dalam mimpi itu seolah-olah hidupnya orang panjang banget. Sama hanya seperti kita kini kau bapak ibu. Perasaan kita hidup kini kau luar biasa panjang, 60 tahun. Anak kasih kau, anak kasih rum, anak kasih ini, anak kesana, mendapat ini, mendapat itu, sampai nampak si abang tadi membawa rumah tangga dihantam balik, diterjang ombak, terus datanglah anak. Terus usaha terus anak habis menikah. Habis menikah punya cucu 10. Alah punya cucu 10 sampang 10 lain yang baik kembalikan rumah tu cucunya. Bukan hanya anak bapak ibu, cucu pun berikan rumah. Tak tahu mati, fa'in matu fantabahu. Ketika dia matilah baru fantabahu terjaga tuh. Baru dia rupanya yang ambo cari di dunia tu mimpi. Anqorib sedikit kali, sebentar, waktu yang sebentar. Makanya kata Imam Ali, fa'inal malayat anqorib. Sesungguhnya harta itu akan musnah begitu cepat dengan waktu yang dekat. Waktu dekat itu berapa? Saatan sesaat. Hidup kita ini kan 60 tahun. A'mar ummati baina sittina wa sab'ina aman. Umur umatku ini kata Rasul hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. 70 tahun bapak ibu ditimbang dengan waktu di akhirat sama dengan 1,5 jam. 1 jam, 25 menit. Tak sampai jam setengah kita ini. Berarti hidup kita ini berupa mimpi. Jadi jangan termakan mimpi ibu. Ya, makanya ulama-ulama kita telah beritahu itu. Dari mana mereka tahu? Tentu dari guru-guru mereka. Guru-guru mereka tahu dari mana? Dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Wa innal ilma yadqa la yazal. Dan sesungguhnya ilmu itu abadi, la yazal, tak pernah hilang. Sama dengan ilmu kita baca ini, Bu. Ini sudah berumur 700 tahun yang lalu. Masih kekal. Ada duit 500 tahun yang lalu Islamku sekarang nggak ada. Zaman itu mungkin apa riton. Aku berapa dulu? Atau kan dulu aku 100 zaman kita tuh yang menambah ada 25 perak. Itu dulu. Kini tidak laku lain. Laki mana hilang. Sebentar ilmu bapak ibu udah 700 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih berlaku. Nilai hebatnya ilmu. Bukan hanya itu, orang memiliki ilmu, namanya dianya telah mati, tapi dianya namanya tetap hidup sepanjang zaman. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah. Memang dia telah mati, tetapi hakikatnya dia masih hidup selama-lamanya. Hayatun abadiyah, hidup yang abadi. Setelah kematiannya bapak ibu, orang mencari ilmu, apalagi orang berilmu itu hidup selama-lamanya. Sementara orang jahil, orang yang bodoh, al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal 'alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang-orang bodoh
itu adalah mati sebelum kematiannya. Wal alimuna, dan orang-orang yang berilmu, jika wa in matu fahya'u, jika ia mati maka kematiannya berupa kehidupan. Kenapa itu? Kalau ada orang bodoh dianggap mati masih hidup juga lain, zombie namanya, itu bahaya. Zombie. Tahu zombie Bapak Ibu? Zombie itu manusia atau tidak itu? Mayat hidup. Jadi mayat hidup itu diumpamakan oleh ulama kita Imam Jurnuzi ini, wal al-jahilu namutu qabla mautihim, mereka telah mati sebelum kematiannya. Artinya mereka mati sekarang ini wujuduhu kadami, wujudnya dianggap tidak ada, seolah-olah ibarat hantu bergentayangan. Wafil jahli qabla al-mauti mautun yahdihi fajasabuhum qabla al-quburi kubur. Kebodohan membunuh si bodoh sebelum matinya, jasadnya telah menjadi kubur sebelum ia dikubur. Jadi memang luar biasa. Makanya Rasulullah minta perlindungan dari kebodohan. Allahumma inni a'udzubika minal jahli. Ya Allah, lindungi aku dari sifat kebodohan. Rasulullah itu fatona, cerdik. Udah cerdik, Nabi pula mendapat wahyu yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berbicara berkata-kata, melainkan kata-kata itu datangnya dari Allah. Itu pun beliau tetap berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jahli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat jahil. Abu Jahal, ada Abu Jahal kan, bapaknya bodoh. Kenapa bapaknya bodoh itu? Karena tidak mengenal Sang Pencipta alam semesta. Sebodoh-bodoh orang adalah tidak mengenal pencipta dirinya. Kan Abu Jahal. Apalagi kita ini Bapak Ibu harus banyak-banyak berdoa, karena bodoh ini membunuh si bodoh sebelum matinya. Jasadnya itu yang sekarang itu kuburan, sebenarnya kuburan. Jasadnya telah menjadi kuburan sebelum dia dikubur. Wa anna mar'a lam yahya bil 'ilmi mayyitun wa laysa lahu hina nusyuri nusur. Seseorang tanpa ilmu berupa bangkai. Seseorang yang hidup tanpa ilmu berupa bangkai, seumpamakan dia mati. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang berilmu adalah hidup kekal ba'da mautihi, setelah kematiannya. Wa awsaluhu tahta turabi ramim. Pusat rusuk wa awsaluhu wa awsaluhu tahta turabi ramim. Ruas tubuhnya, ruas rusuk-rusuknya ini sudah ditimpun tanah sehingga remuk jadi debu, namun kehidupannya tetap hidup. Hayyun khalidun ba'da mautihi, hidup kekal setelah kematiannya. Wadul jahli mayitun wa yamsi 'ala sara, orang yang bodoh, mereka ibarat mayit, bahwa yamsi, dia berjalan di atas bumi. Orang yang bodoh itu ibarat mayit, bahwa yamsi 'ala sara, mereka berjalan di atas bumi. Ya junnu minan ahya wa huwa alim, disangka dia itu hidup, bahwa alim, rupanya dia tidak ada. Disangka dia hidup, rupanya dia tidak ada. Idil ilmu a'la rutbatan fil maratib wa min dunihi al-'izzul 'ula fil mawaqib. Ilmu itu Bapak Ibu Saudara adalah pangkat tertinggi dari segala pangkat. Wa min dunihi al-'izzul 'ula fil mawaqib. Di bawahnya itu, di bawah itu apa? Hanya berupa kemuliaan. Kalau yang lainnya meninggi, kalau ada anak buahnya begitu.
Selain ilmu di bawahnya itu hanya meninggi karena sebab anak buahnya. Presiden Bapak Ibu itu tampak mulia karena anggota-anggotanya. Dia butuh berilmu untuk mencantumkan undang-undang dan musyawarah menyelesaikan masalah. Ilmu itu pangkat tertinggi. Fadul ilma yabqa izzuhu mutadha'ifan. Seseorang yang memiliki ilmu kekal kemuliaannya, dan kemuliaan itu mutadha'ifan, berlipat-lipat ganda. Wa itu jahali ta'ala mauti tahta tiyara. Sementara orang yang bodoh selepas kematiannya hilang begitu saja menjadi debu ditimpuk tanah, ditimbun oleh tanah. Fahayhata la yarju madahu min badir taqa ruqi walil mulki walil kataib. Maka jauh la yarju madahu, tidak akan bisa mencapai, tidak akan bisa mengharap madahu, puncak kemuliaan orang yang tinggi, ruqi walil mulki, yaitu yang memiliki kerajaan, walil kasaib, dalam pasukan-pasukannya. Nah, seseorang Bapak Ibu, kalaupun dia ini seorang perdana menteri, kalau di kita Indonesia ini presiden, kalau dia ini di aparat bintang komandan, dia mulia sebab anak buahnya, anggota-anggotanya mulia. Kemuliaan itu tidak akan bisa mencapai derajat ilmu, tidak bisa. Kalau anggotanya hilang, maka pangkatnya pun hilang, apalagi mati. Tapi ilmu dia saja masih abadi, masih sa'lawasi, masih panjang, abadi, selama-lamanya. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Aku akan mendiktekan kepada kalian sebagian kemuliaan ilmu, fasma'u, maka dengarkanlah. Fa fiha sun'an dzikri kulli manaqib. Saya ini terbatas untuk menyebutkan seluruh kemuliaannya, maka saya sebutkan hanya sebagian kecil saja. Apa itu sebagian kecil itu? Huwa ilmu an-nuru nur, kullu nur, semua nur. Ilmu adalah nur, cahaya dari segala cahaya. Yahdi 'anil 'ama, dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta. Wajul jahdi, dan orang yang tak memiliki ilmu, yakni bodoh. Marrotahar, dia berjalan sepanjang masa berwayahid, di dalam kegelapan. Huwa ilmu ad-darwatu syamma'u, puncak yang sangat tinggi. Ilmu itu adalah puncak yang sangat tinggi, gunung puncaknya. Tahmi makil taja, yang bisa menjaga seseorang yang berlindung di gunung tadi, di bukit tadi. Jadi kalau ada tsunami, orang lari ke gunung, ke bukit. Kalau ada pun angin topan, nanti gunung inilah puncak gunungnya akan menangkis angin topan tadi sebagai pelindung. Bihi, dengan ilmu yang wan nasu fi ghafalati, bisa menyelamatkan manusia ketika itu dalam kelalaian. Dengan ilmu juga manusia bisa selamat ketika manusia itu di dalam kelalaian. Bihi, sebab ilmu juga saja bisa juga menyelamatkan waruhu baina taraid, ketika datangnya sakaratul maut. Ruh itu ruh baina taraid, di antara rusuk-rusuk. Ketika ruh itu mau dicabut, sebab ilmu kita bisa ingat kepada Allah. Itu jika ilmu Bapak Ibu Saudara, ilmu yang diamankan, namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bagaimana supaya ilmu bermanfaat Bapak Ibu Saudara semua? Ilmu yang kita ketahui setidak-tidaknya kita sampaikan, kita amalkan sebisa mungkin. Fattaqullaha mastata'tum
bertakwalah semampu kamu. Dengan ilmu amalkan semampunya. Paling tidak ada niat dalam hati untuk mengamalkannya itu. Jangan tidak ada niat. Datang kajian ilmu, galak-galak, oh iya. Tapi harus ada niat dalam hati itu. Niat dalam hati itu Bapak itu sebagian kecil daripada mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ilmu itu diamalkan disertai dengan niat. Makanya harus ada di dalam hati. Apa kata Rasul? Niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya itu sendiri. Seseorang ketika subuh, ketika selepas isya, hendak mau tidur berbaring di kasur yang empuk, dia pasang niat. Jika saya bangun jam 2, ya Allah, saya akan sholat tahajud. Tidur dia di kasur yang empuk. Rupanya bangun jam 6. Jangankan tahajud, subuh pun lewat baru naik. Bagaimana belum lewat subuh? Pas bisa sholat subuh. Subuh pun agak kesiangan. Tapi pas waktu subuh, apakah tadi yang talampek tadi, yang tahajud tadi dapat pahala tahajud? Dapat sebab niatnya niat tahajud. Sama halnya seperti kita Bapak Ibu kaji ilmu, harus ada niat dalam hati. Oh begini lupa nanti pulang ke rumah menjadi kelana, menjadi alim, menjadi orang yang berilmu. Cita-cita bukan tidak jadi ulama, dokter yang ulama, wali kota yang ulama, tentara komandan yang ulama, presiden yang ulama, yang alim. Begitu Bapak Ibu. Jangan disuruh jadi presiden, sholat pun tak tahu. Wali kota, sholat tak tahu kan bahaya ini. Pemimpin itu harus bisa. Pemimpin itu kan harus bisa dari segala yang bisa. Pemimpin. Makanya kita ini sudah Rasul ajarkan kita. Kullukum ra'in, semua kalian pemimpin. Pemimpin ya kan? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita ini pemimpin juga atas anggota tubuh kita akan ditanya. Karena kita harus cerdas, kalau kita bodoh payah. Apalagi pemimpin kota, wali kota seumpama bupati, harus pintar dia. Jangan tak pintar. Masa wali kota suruh sholat, Pak wali kota imam tak tahu apa. Bayangkan saja, ada wali kota seumpama disuruh imam tak tahu, kan memalukan diri sendiri pada hakikatnya itu. Sama seperti seorang ayah, dia kalau ingin menjadi ayah, menikah kan udah mendaftarkan diri menjadi pemimpin. Makanya orang menikah itu orang hebat-hebat karena bersedia menjadi pemimpin. Pas tarawih sembahyang jamaah, datanglah anakku, ayah kita sembahyang jamaah di rumah saja. Mantap, ada ayah imamnya. Tak tahu ayah, apa tahu ayah? Ruku saja, ruku tahu anak. Cuma doa ruku tak tahu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Enggak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena belajar. Begitu Bapak Ibu ya, dengan ilmu ini Masya Allah hidup akan terarah. Tanpa ilmu hidup akan kocar-kacir. Sebanyak mana kita punya rintangan, jika ada ilmu maka rintangan akan bisa ditepis. Tetapi kalau kita nggak punya ilmu, sedikit rintangan kita akan khawatir. Susah kita Bapak Ibu. Berapa banyak orang susah? Bukan karena tidak ada jalan. Ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Iya, silakan. Tadi ada Pak Ustaz baca sedikit kan, manusia yang berilmu dalam kelalaian. Maksudnya itu kayak mana Pak? Bihi yanju, sebab ilmu itu bisa menyelamatkan manusia. Wan nasu fi ghafalatihim, sementara manusia ketika dalam keadaan kelalaian. Ibu, pasar itu tahu pasar kan? Pasar dikatakan pasar karena itu ramai. Pasar itu kan ramai. Dalam pasar itu orang berzikir atau orang bagal-ugal atau orang lalai? Hah? Jualan belanja sibuk ramai. Banyak yang nipu-nipu, manipulasi. Banyak yang bohong-bohong. Banyak yang luar biasa lah pokoknya kerusakan. Tetapi dengan ilmu kita bisa selamat di dalam kelalaian orang lalai.
masuk pasar baca doa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka maksudnya dapat pahala disertai malaikat. Di dalam pasar kita sudah niat dalam hati cepat-cepat keluar, jangan berlama-lama. Makanya cepat-cepat kita keluar dari pasar. Ketika masuk pasar itu ditulis apa yang kita mau beli. Begitu Bapak Ibu. Kalau seperti itu, jangan jangan masuk ke pasar tanpa ada target atau ada kita beli. Coba Ibu bayangkan, jika seorang ibu pergi ke pasar, saya yakinnya tidak ada catatan. Insya Allah di pasar nanti tanpa terasa sudah sampai jam putar-putar. Entah putar-putar. Iya saja, bukan beli. Nanya saya, tapi kalau ada catatan, beli sayur, beli garam, beli ikan, udah. Datang ke pasar, tengok catatan. Garam selesai, ikan selesai, cabai udah, cabut pulang ke rumah. Tapi kalau nggak punya catatan, nanti kita akan berleha-leha di dalam kelalaian. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Apa-apa? Cukup ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.